Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang dalam acara Opini, obrolan publik terkini. Bersama saya Asti Lalasati, dalam beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan hal-hal yang hangat dan tentunya menarik untuk kita perbincangkan. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming, dikenal pula dengan istilah PUG di Provinsi Kepulauan Riau. Isu gender adalah isu yang global dan terus diperbincangkan dari tahun ke tahun. Kesenjangan gender terjadi di mana-mana. Karenanya berbagai negara berlomba-lomba membuat strategi pembangunan yang responsif gender. Seperti apa pengaplikasiannya di Indonesia dan di Provinsi Kepulauan Riau? Kita akan bertanya kepada 3 narasumber kami yang telah hadir di sini. Yang pertama ada Ibu Rojiah selaku Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Selamat datang Ibu Rojiah. Ibu, bagaimana kegiatan selama pandemi? Masih tetap berjalan seperti biasanya? Silahkan Ibu. Terima kasih. Ya, selama pandemi ini kami ada meeting Zoom ya. Jadi tetap lewat jaringan online ya Ibu tetap, ya? Baik, lewat daring. Lalu ada narasumber kedua kami Ibu Misnik selaku Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang Ibu Misnik. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Asti. Iya, bagaimana Ibu selama pandemi ada kegiatan-kegiatan khusus mungkin? Alhamdulillah kalau kita kan karena memang kantor pemerintah jadi tidak ada libur. Oh, jadi, tetap berjalan ya Bu ya? Awal Maret itu kita diberlakukan work from home, tapi khusus untuk eselon 2 tetap masuk setiap hari. Luar biasa, berarti harus tetap menjaga kesehatan Iya. ya Ibu ya. Terima Imun kasih. tubuh menjadi kunci utama. Betul Ibu. Terima kasih banyak Ibu Misni. Dan narasumber kita yang ketiga, ada Ibu Marisa Elsera. Beliau adalah akademisi dan sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selamat datang Ibu Marisa. Ibu, saya dengar-dengar banyak publikasi jurnal ilmiah di tahun 2020. Apa yang terbaru Ibu? Alhamdulillah. Kalau yang terbaru tapi belum kita publish ya, itu penelitian kita tentang ketahanan keluarga dan perempuan pasca pandemi Covid di Kepulauan Riau melibatkan 113 enumerator ya, dan melibatkan 450 informan. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada 3 narasumber kami yang telah menemani di sini, dan tidak lupa dalam Opini, obrolan publik terkini, kita juga akan berdiskusi dengan audiens. Dan audiens kami hari ini ada perwakilan mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selamat datang. Lalu ada juga delegasi dari beberapa organisasi wanita di wilayah Kepulauan Riau. Selamat datang ibu-ibu sekalian. Dan tidak lupa, tidak hanya para ibu-ibu yang datang, juga ada para prianya. Dari tim driver PUG Kepulauan Riau dari berbagai OPD dan instansi terkait di Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah pemirsa di rumah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengaruh utamaan gender yang nantinya mungkin belum terlalu familiar di telinga pemirsa, kami memiliki tayangan yang layak untuk Anda simak. Berikut ini tayangan testimoni masyarakat. Pengaruh utamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Salah satunya di Kepulauan Riau yang telah menghasilkan berbagai kebijakan, program hingga produk hukum mengenai pengaruh utamaan gender sebagai sebuah modal dasar pembangunan di bumi segantang lada ini. Sudah saatnya masalah gender ini diperhatikan. Seperti perencanaan pembangunan, sebaiknya memperhatikan isu gender, anak dan disabilitas, sehingga wanita dan anak memiliki akses akan berbagai kebutuhan pada fasilitas pemerintah, seperti ruang menyusui,
fasilitas bermain anak, kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan, agar isu gender di Kepulauan Riau ini bisa lebih baik dan dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Sehingga semua pihak seperti laki-laki, perempuan, anak, serta disabilitas bisa punya andil dalam pembangunan. Kedepannya, jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Dan pentingnya edukasi gender kepada semua lapisan masyarakat. Nah, wanita tahu perannya, laki-laki juga paham terhadap peran dan tanggung jawabnya, sehingga bisa tercipta sinergi dalam isu gender ini. Nah, kemudian adanya skala prioritas terhadap wanita, anak dan disabilitas agar dapat diakomodir dalam berbagai hal. Pembangunan akan lebih baik jika pemerintah mampu memperhatikan masalah gender ini ke depannya untuk membangun Kepulauan Riau. Dengan mengacu pada 7 prasyarat pengaruh utamaan gender, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya dan terus mewujudkan komitmen, melahirkan kebijakan, menghasilkan produk kelembagaan, terus meningkatkan kualitas SDM dan anggaran PUG, menciptakan data dan sistem informasi kepada publik mengenai gender dan anak, menciptakan berbagai inovasi terkait metode dan alat, serta melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengaruh utamaan gender di Kepulauan Riau. Akankah pengaruh utamaan gender menjadi strategi kuat dalam pembangunan? Dan seperti apakah peran serta pemerintah dan masyarakat mengenai isu gender di Kepulauan Riau? Bersama opini, obrolan publik terkini. Baik pemirsa, langsung saja kita akan bertanya kepada 3 narasumber kami. Jika tadi kita sudah mengetahui sedikit tentang PUG, kali ini kita bicara sedikit yang lebih dasar, bicara soal gender. Saya ingin bertanya kepada Ibu Rojiah, mungkin Ibu. Bicara soal gender, bagaimana sih pendapat Ibu tentang perannya perempuan dalam masyarakat? Ketika kita mau berperan di masyarakat, kita harus mempunyai ilmu. Ya. Ilmu itulah yang membuat kita jadi bisa bermanfaat ya di masyarakat. Nah, perempuan ya, di samping perannya sebagai keluarga, dalam keluarga juga bisa di masyarakat ya. Nah, sesuai dengan ketika kita mau berperan itu, maka sesuai dengan potensi kita ya. Yang pertama, agar kita bisa berperan di masyarakat, yang pertama adalah kita harus kenali diri kita ya, mengenal diri. Siapa diri kita, bakat apa atau potensi apa ya yang bisa kita gali untuk bermanfaat di masyarakat. Yang kedua, kenali lingkungan. Jadi setelah diri baru kita mengenali lingkungan kita ya. Mengenali lingkungan. Nah, potensi apa yang bisa bersinergi dengan potensi diri kita. Kemudian yang ketiga, fokus dan jadikan ahli di bidang masing-masing. Yang keempat, ambil bagian upaya menyerukan kebaikan pada masyarakat. Ya, itu yang ada 4 ya fokus yang kita ini kan. Contohnya seperti Aisyah ya, Aisyah radhiyallahu anha begitu berperan di masyarakat dengan ilmunya. Jadi ilmunya Aisyah itu dibanding wanita sedunia lebih unggul. Kemudian juga beliau hafal 2000 hadis, ada yang bilang 2100 hadis. Jadi perannya harus ini ya. Jadi ketika kita mau berperan di masyarakat, yang pertama diutamakan adalah ilmu. Ya, kita punya nilai dengan ilmu itu. Kemudian juga bagaimana perannya Rufaidah Ashifa ya. Beliau itu sebagai perawat. Ya. Jadi tadi berperan di masyarakat sesuai dengan potensinya agar lebih optimal. Ya. Kemudian yang berikutnya Khadijah ya, itu peran Khadijah bagaimana di masyarakat dalam membantu suaminya berbuat baik ya, kalau misal dalam Islam itu berdakwah gitu ya, sukses insyaallah. Jadi mungkin itu aja ya, jadi yang saya
bisa sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Rojiah. Jadi tadi kita bicara soal peran perempuan ini harus sesuai fungsi, mengenali diri. Ini berkaitan dengan pertanyaan kedua yang sudah saya siapkan untuk Ibu Misni. Ibu, bicara soal pemberdayaan perempuan, apa saja sih indikator-indikator penting di bidang pemberdayaan perempuan dan anak? Baik, secara global sudah ditetapkan ada 2 indikator yang secara umum bisa kita ukur, yaitu indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender. Saya mulai dulu dengan indeks pembangunan gender atau yang istilah biasa disebut dengan IPG. IPG ini adalah merupakan perbandingan antara IPM laki-laki dan perempuan. Indonesia di tingkat nasional, KEPRI ini sudah masuk peringkat kelima ya, untuk indeks pembangunan masyarakat IPM, tapi di situ terjadi kesenjangan. IPM laki-laki dan perempuan ketemulah angka yang namanya IPG, indeks pembangunan gender. Dari IPG ini ada 3 komposit yang bisa kita lihat. Kalau angka IPG di Provinsi Kepri, alhamdulillah kita cukup berbangga karena dia berbanding lurus sebenarnya dengan IPM Provinsi Kepri. Kita sudah di angka 93. Jadi kita sudah berada di atas angka nasional. Ada 3 komposit yang membangunnya, yaitu angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup KPD cukup bagus, dan laki-laki dan perempuan itu malah perempuan lebih lama hidup daripada laki-laki ya, karena memang faktor laki-laki itu kan lebih banyak di rumah, banyak di luar daripada di dalam rumah. Selanjutnya harapan rata-rata lama sekolah. Di sini mulai terjadi kesenjangan. Laki-laki lebih tinggi angkanya daripada perempuan. Kita saksikan sendiri kalau kita terjadi katakanlah pernikahan usia anak dan lain sebagainya, drop itu pasti kebanyakan perempuan. Atau pernikahan kadang usia laki-lakinya lebih tinggi dan usia perempuannya lebih rendah. Sini sudah terjadi kesenjangan. Kita berangkat ke IDG, indeks pemberdayaan gender. Di sini lebih drastis lagi. Kalau tadi IPG kita boleh berbangga karena di atas angka nasional, di IDG, indeks pemberdayaan gender itu angka kita lebih rendah lagi di bawah angka nasional. Kita di angka 66, nasional itu 72. Ada 3 komposit yang membangunnya di sini. Yang pertama itu keterwakilan perempuan di parlemen. Kita saksikan sendiri, regulasi sudah memberikan kuota ya 30% undang-undang politik. Namun hanya beberapa provinsi Indonesia yang bisa mencapai angka 30% bahkan berlebih, seperti Sulawesi Utara, Sumatera Utara. KPD sendiri kan masih di angka belasan. Kabupaten kota kita hanya Tanjung Pinang yang sudah di 29. Yang kedua adalah keterlibatan perempuan di jabatan publik atau profesional, termasuklah kita-kita yang menduduki jabatan eselon 2, termasuk hakim, termasuk direktur-direktur di perusahaan. Jadi memang belum 30% secara keseluruhan perempuan menduduki jabatan di jabatan publik. Yang ketiga, terkait lagi ekonomi. Kontribusi perempuan di dalam pendapatan rendah lagi. Perbandingan kita dengan laki-laki itu 70/30. Kita malah di angka 24 dan 26. Ini menunjukkan bahwa ada idle capacity, ada kekuatan sumber daya perempuan yang tidak termanfaatkan. Jumlah perempuan hampir 50-50 dengan laki-laki. Kita 49, sekian, laki-laki sekitar 51 sekian atau 50 sekian kalau lihat dari penduduk Kepri. Terima kasih banyak Ibu Misni, luar biasa. Berikan tepukan tangan dulu untuk 3 narasumber kami. Jika tadi kita sudah membahas tentang gender secara umum dan tadi tentang pemberdayaan perempuan, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya jadi cukup tertantang ini ingin tahu juga pendapatnya Bu Marisa. Lagi-lagi Bu Marisa yang saya tanya, mohon maaf Ibu, dari sudut pandang akademisi, melihat pemberdayaan perempuan. Kalau tadi kita sudah bahas perempuan punya peran ganda. Nah, Ibu melihat perempuan punya peran ganda ini sebagai tantangan atau malah kendala untuk pembangunan Indonesia? Oke. Sebenarnya beban perempuan itu bukan ganda, tapi dia triple. Ya, kalau saya melihatnya dia triple, lebih lagi daripada ganda. Beban pertama adalah beban domestik, beban kedua adalah beban produktif, beban ketiga adalah beban sosial, di mana mereka dituntut juga untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Makanya kita nyebutnya itu triple burden. Nah, sangat luar biasanya perempuan diberikan anugerah yang seperti itu. Nah, apakah triple burden ini akan berdampak positif ataukah berdampak negatif, itu tergantung gitu. Ya.
ketika memang perempuan diberdayakan, maka dia berarti mampu mandiri, ya, mampu mengupayakan dirinya, mampu berpartisipasi secara mandiri, ya, maka perempuan akan lebih cepat untuk maju, ya, akan lebih cepat untuk berdaya. Namun dengan catatan adalah ketika ya lingkungan sekitar mampu membangun atmosfer yang juga tidak membebankan perempuan. Karena kan kita sadar tadi dia punya triple burden. Ya, ketika dia punya suami mampu untuk sharing burden, ya udah kalau istriku capek kerja, belanja ini aja deh, beli aja, kita catering aja, kita nyucinya laundry aja, selesai. Tapi kalau seandainya laki-lakinya tidak mampu untuk melakukan sharing burden, itu tidak mau, ya kan? Tidak mampu dan tidak mau, ya kan? Yang paling berat itu adalah tidak mau, ya. Kalau tidak mampu, itu bisa diusahakan, pihak ketiga ada, laundryan ada, semua ada. Tapi kalau tidak mau, itu kan tugas perempuan. Saya menikahimu adalah untuk kamu mengerjakan ini gitu. Nah, ketika tidak mau, itu justru pemberdayaan yang kita lakukan justru akan membebankan perempuan karena dia triple burden tadi gitu. Ibu Marisa, saya mohon maaf, saya harus bertanya satu hal ke Ibu Marisa karena memang kantong pertanyaan saya ditujukan untuk Ibu Marisa. Bicara soal tadi gender, kan ngomongin pemberdayaan perempuan. Bu, ada istilah gender equality, kesetaraan gender. Apa bedanya dengan emansipasi? Ada batasan yang jelas antara dua hal itu? Emansipasi perempuan itu sebenarnya bagian dari kesetaraan gender. Nah, kalau bicara gender berarti kita bicara tentang peran, bukan bicara tentang melulu hanya tentang hanya tentang perempuan saja, tapi juga laki-lakinya seperti apa. Mungkin ada sebuah daerah yang IPM-nya rendah, justru lebih rendah laki-laki dibandingkan perempuan, maka yang diberdayakan adalah laki-lakinya. Nah, tapi rata-rata untuk Indonesia memang kita perlu memberdayakan perempuannya karena perempuannya tertinggal jauh. Nah, kesetaraan gender itu artinya adalah memberikan peran yang sama, yang setara antara laki-laki dan perempuan. Artinya bahwa tidak ada lagi marginalisasi, tidak ada lagi subordinasi, tidak ada, ya itu artinya tidak ada lagi jenis kelamin yang dianggap lebih rendah dibandingkan yang lain. Tidak ada kekerasan, itu babnya banyak lagi tuh kalau kita bahas itu. Kalau emansipasi adalah memberikan hak dari kalau emansipasi perempuan memberikan hak kepada perempuan apa yang perlu dan apa yang memang dia butuhkan gitu. Misalnya memberikan hak dia untuk hidup, ya kan? Memberikan hak dia untuk berpendapat, memberikan hak dia untuk akses pendidikan dan segala macam, itu yang emansipasi perempuan seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti kalau emansipasi kita bicara soal menyuarakan hak-hak perempuan yang harusnya diterima, sedangkan kesetaraan gender kita bicara soal bagaimana mereka memiliki peran yang sama tanpa memandang seksnya tadi itu ya Bu ya. Tapi emansipasi adalah bagian dari kesetaraan gender itu tadi benar, gitu. Benar. Baik, sudah banyak sekali ilmu yang kita serap tentang kesetaraan gender, tentang emansipasi, dan nantinya kita akan berbincang lagi dengan 3 narasumber lainnya setelah jeda berikut ini.